Ya, jadi bentuk yang eksogen. Pertama, tenaga eksogen itu tuh tenaga dari luar bumi yang sifatnya merusak. Berdasarkan jenisnya itu ya ada pelapukan, erosi, mass wasting, sama sedimentasi. Pelapukan itu tuh tenaga perombak atau pengikis oleh media penghancur. Proses pelapukan ini dibagi jadi tiga, ada mekanik, kimiawi, organik. Mekanik itu tuh pengikisan yang penghancuran dari batu besar jadi batu kecil. Ini yang berubah bentuk, tidak ada perubahan unsur kimia. Penyebabnya tuh ada matahari, suhu, topografi, pemuaian, dan pembekuan air. Terus kalau yang secara kimiawi itu tuh susunan kimiawinya berubah. Ini tuh dibagi jadi 5, ada oksidasi ya karena udara, biasa berupa karat nanti. Terus hidrolisis itu tuh dipecah oleh air. Terus solution itu ya peluruhan struktur kimianya. Karbonasi itu biasa karena bereaksi sama CO2. Terus hidrasi itu tuh penyerapan air. Terus kalau yang organik itu tuh karena aktivitas makhluk hidup, ya hewan, tanaman gitu, manusia juga. Lalu masuk ke kedua, erosi. Erosi itu tenaga perombak oleh media yang bergerak. Jadi itu mirip pelapukan, tapi ini tuh medianya bergerak. Jenis tenaganya itu ada air, angin, gelombang, dan gletser. Kalau air itu tuh ada banyak. Jadi kayak ada percik atau splash. Ini tuh biasa disebabkan oleh hujan, air hujan gitu. Terus eh, lapisan atau sheet itu tuh aliran air di permukaan tanah. Terus oh ya ini aliran air di permukaan tanah biasanya berupa banjir. Terus alur atau ril ini tuh aliran air di permukaan tanah terkonsentrasi sehingga membentuk aliran yang lebih besar. Terus aliran itu mengikis tanah, terus alur membentuk alur air yang baru gitu. Terus ada parit, itu tuh aliran deras, bikin alur yang dalam dan lebar, bentuk parit. Kedalamannya kurang dari 1 meter biasanya. Biasa kalau di dataran rendah, itu tuh bentuknya U, artinya kayak dia lebih landai gitu. Kalau di dataran tinggi, dia tuh lebih curam, lebih V bentuknya. Karena eh, biasanya kalau di dataran tinggi kan lebih deras gitu. Terus tebing sungai atau stimbang ini tuh aliran sungai ngikis tebing sungainya. Biasa kalau di dataran rendah itu tuh ada yang namanya erosi lateral. Itu tuh erosinya yang ngikis bagian kanan dan kiri, bagian sampingnya. Sehingga membentuk meander. Meander ini tuh kayak bentuk berlekok-lekok dari sungai. Ini namanya meander. Terus ada air terjun. Ini tuh erosinya vertikal. Dan karena erosinya vertikal, yang awalnya di suatu titik nih, misal kayak gini, air terjunnya di sini. Lama-lama karena vertikal-vertikal, lokasi air terjunnya akan semakin mundur semakin mundur karena tanah yang dipakai buat air terjun itu terkikis secara vertikal. Terus ada gelombang air laut atau abrasi. Ini tuh gelombang air menerjang pantai. Ya gitu aja sih intinya. Kalau di pantai curam itu tuh bisa ngehancurin batuan keras. Dari sini terbentuk gua pantai atau sea cave sama cliff. Terus untuk yang erosi angin ini tuh biasanya terjadi di daerah kering, makanya bisa juga eh ya terjadi di daerah kering dan gurun pasir biasa. Cara kerjanya tuh angin nerbangin batu atau pasir sehingga dia nabrak batu lain. Terus oh ya ada batu jamur nih, ya sampai nabrak batu lain, dia tuh terkikis bagian bawahnya terbentuk batu jamur. Batu jamur nih jadi kayak ada pasir kan, ada berat, ada yang halus. Pasir yang halus itu tuh kena atas sama bawahnya. Pasir yang berat tuh terkumpul di tengah, makanya yang tengahnya lebih bolong gitu. Terus ada batu namanya nggak penting. Oh ya, angin ini tuh nama lainnya deflasi atau korasi. Jadi kalau ada nemu deflasi ini sering dipakai sih. Deflasi itu tuh maksudnya angin. Terus gletser itu es. Jadi cara kerjanya tuh salju cair. Terus di pegunungan kan ini turun lereng, ngikis batuan-batuan. Nah, terus materi hasil kikisan itu diendapkan di ujung es, disebut moraine.
Terus mass wasting atau tanah gerak. Ini tuh perpindahan massa tanah karena gaya berat. Jadi intinya karena gravitasi. Dibagi jadi 7, ada tanah longsor atau landslide. Itu tuh tanahnya turun lereng. Tanah amblas atau subsidence. Subsidence, I don't know, Inggrisku sampah. Terus ini tuh tanah runtuh membentuk lubang. Jadi pergerakannya tuh secara vertikal tanpa pergerakan horizontal. Terus tanah nendat atau slumping, ini gerak tanah terputus jadi bentuk teras. Biasa Pak Riki suka nih yang tanah nendat nih, bentuknya nanti kayak gini. Terus tanah mengalir atau earth flow, itu gerakan tanah penuh air, biasanya di lereng landai. Terus ada lumpur mengalir atau mud flow, itu ya mirip ini tapi banyak air. Terus rayapan tanah, soil creep, gerakan tanahnya lambat. Solifluction, pecahan bebatuan terdorong air turun lereng. Ini ada contohnya, earth flow tuh yang kayak gini. Jadi turunnya tuh secara pelan-pelan. Solifluction nih, batuan-batuannya nih turun lereng. Tuh batuan-batuannya nih terdorong. Tanah nendat itu tuh yang bentuknya nanti berbentuk teras. Jadi kalau ada patah-patah itu tuh pasti tanah nendat. Tanah longsor tuh ya yang kayak gini ya tanah longsor kayak biasa lah. Tanah amblas tuh biasa nanti ini ada tanah, terus di sini ada bolongnya gitu. Nah, itu tanah amblas. Terus ada sedimentasi. Sedimentasi itu pengendapan material erosi karena tenaganya berkurang. Intinya pengendapan sedimentasi. Berdasarkan tenaga yang membentuknya dibagi jadi 4. Ada aquatis, aeolis, marin, dan glasial. Aquatis atau nama lainnya fluvial itu tuh dari air. Yang dari sedimentasi air ini tuh dibagi jadi dua bentuk, delta sama bantaran sungai. Delta itu endapan di muara sungai yang berbentuk segitiga. Syaratnya itu tidak ada gerak epirogenetik positif dan tidak ada gelombang arus kuat. Prosesnya itu tuh sungai yang awalnya deras, terus dia tuh makin melambat saat masuk air tenang. Nah, karena dia semakin tenang, gerakannya semakin kecil, dia ini tuh ibaratnya kayak naruh endapan di situ. Jadi bentuknya lama-lama kayak bentuk segitiga. Terus bantaran sungai itu tuh endapan di tengah badan sungai. Prosesnya tepi sungai terkikis, terus dia jadi ngendap di sungai tenang kan. Terus terbentuk bantarannya datar. Oke, ya intinya gitu. Terus aeolis atau angin itu dibagi jadi 3, sand dunes atau gumuk pasir, barkan, dan juga whaleback. Sand dunes ya tahu lah ya yang bentuknya gini-gini gitu, pasir intinya. Barkan itu tuh bentuknya bulan sabit. Jadi cara kerjanya tuh nanti angin ngarahnya dari bawah ke atas kayak gini sehingga membentuk landai, kayak lereng landai bagian sini dan curam di bagian sini. Bentuknya biasa bulan sabit. Terus whaleback itu gumuk pasir memanjang dikarenakan angin datar. Jadi biasa kayak yang gumuk pasir yang kayak gini. Nah, itu namanya whaleback. Terus marin atau laut itu tuh endapan di pantai. Ini ada 4, tergantung kepercayaan masing-masing, cuman aku ngambilnya 4. Di sini pertama ada gosong. Gosong itu tuh timbunan pasir hasil pengikisan air laut. Terus tombolo. Jadi ibaratnya kayak ininya tumpukan pasir lah, tumpukan pasir. Terus tombolo itu gosong yang menghubungkan pulau utama dan pulau sekitar. Ini Pak Riki suka tombolo. Terus beach itu timbunan karang di sekitar cliff karena pecahan dari gelombang air laut. Tahu lah ya pantai. Terus spade itu endapan dekat teluk. Di sini ada contohnya. Ini laguna, ini ini aku lupa namanya Indonesia tapi ini bay. Spades tuh yang kayak gini. Ini ya Barrier Island. Tombolo tuh sini. Jadi ini ada pulau utama. Di sini ada pulau kecil. Tombolo ini nih kayak pasir-pasir yang gabungin. Ini tuh namanya tombolo yang kasih jalan. Terus kalau Spades itu kayak cekungan lagi yang deket teluk. Jadi kayak menonjol gitu. Spades tuh kayak gini, bagian-bagian sininya tuh Spades. Kalau laguna itu tuh kayak laguna tuh air yang dibatasi sama pulau kecil lainnya. Kayak bukan pulau sih, kayak
daratan kecil. Jadi dia ini sifatnya kalau laguna tuh tidak terlalu kuat arusnya, tapi dia tuh tetap ada pasang surutnya karena dia tetap ada aliran air. Ya gitu ininya. Terus berdasarkan tempat, sedimentasinya tuh ada fluvial, terestrial, limnis, marin, glasial. Fluvial sungai, terestrial darat, limnis danau, marin laut, glasial itu es. Lanjut ke pedosfer. Tanah itu batuan atau zat organik yang melapuk. Ininya gitu. Terus komponen penyusun ada mineral 45%, zat organik 5%, air dan udara 25%. Ya 20 sampai 30% ya, anggaplah 25 lah. Faktor pembentuknya itu tuh ada IOBTW. Ya, gitu. Iklim itu tuh berpengaruhnya ke pelapukan. Semakin tropis atau semakin panas gitu iklimnya, pelapukannya semakin cepat sehingga tanahnya menjadi semakin subur. Itu kenapa Indonesia tuh tanahnya subur-subur, guys. Oke. Terus organisme tuh nanti ngaruhnya ke humus. Karena sisa-sisa makhluk hidup, sisa-sisa organisme itu tuh nanti kan bakal terurai jadi humus. Jadi gitu. Terus bahan induk, ya namanya bahan induk kan bahan dasarnya. Dia nentuin sifat fisika dan kimia dari tanah. Terus topografi atau relief itu tuh nanti nentuinnya drainase sama permukaan air tanah. Terus waktu, ya periode waktu tertentu, ini tuh biasa semakin sering digunakan, tanahnya semakin tandus. Terus istilah-istilah dari bab pedosfer ini ya, ada tekstur tuh tingkat kehalusan, struktur tuh perbandingan relatif, permeabilitas itu tuh cepat lambatnya air meresap, solum itu ketebalan dihitungnya dari permukaan sampai batuan induk. Yang biasa dilihat itu komponennya tuh tanah liat, pasir, lempung, dan juga debu atau debris, ini sama aja. Horizon tanah, horizon tanah itu ini balik lagi sesuai kepercayaan masing-masing. Tapi kalau yang umum tuh ada horizon O, A, B, C, D atau R. Ini yang O itu tuh material organik sisa makhluk hidup. Sini nih. Biasa nih hitam banget. Ini sisa-sisa makhluk hidup yang baru banget. Jadi belum sempat terurai, sempat apa gitu. Terus lapisan A atau topsoil, dia ini tuh biasa prosesnya tuh pencucian partikel oleh hujan atau disebutnya zona eluviasi. Terus bawahnya ini biasa masih gelap ya. Bawahnya lagi ini warnanya lebih terang. Itu tuh penimbunan dari pencucian dari lapisan A. Zona eluviasi itu penimbunan. Biasanya ya warnanya lebih terang. Terus lapisan C itu tuh biasanya peralihan dari batuan induk ke lapisan tanah, batuan induk yang mulai hancur. Ini namanya zona regolith, dan biasa mulai dari zona C ini sudah tidak subur. Jadi bagian sini tuh udah nggak subur. Terus yang terakhir D atau R atau bedrock, itu tuh batuan induk yang belum hancur, jadi masih keras banget. Terus jenis-jenis tanah. Satu ada tanah potsolik, itu tuh kuarsa, pelapukan kuarsa. Terus tanah organosol itu tuh terjadi dari bahan induk organik seperti gambut dan rumput rawa. Tanah organosol tuh nama lainnya tanah gambut BTW. Terus tanah aluvial itu tuh dari endapan lumpur yang di bawah sungai. Terus tanah kapur tentunya. Tanah vulkanis itu tuh dari aktivitas vulkano. Tanah pasir itu tuh dari batu pasir melapuk ya. Tanah humus itu tuh dari tumbuhan yang membusuk, intinya pupuk. Terus tanah laterit itu tuh tanah yang banyak zat besi dan aluminium. Oh ya, sifat-sifatnya dihafalin deh. Tapi aku males ya. Terus tanah tanah mergel ya itu tuh terdiri dari kapur, tanah liat, dan pasir. Terra rosa itu tuh pelarutan batu kapur. Regosol itu tuh dari batuan pasir yang lapuk sehingga kemampuan menahan airnya ngurang. Terus
Litosol itu tuh tanah yang paling muda sehingga bahan induknya dangkal. Oke, terus erosi tanah. Erosi tanah itu penyebabnya ada 5. Ada curah hujan, sifat tanah itu sendiri, pengaruh lereng, vegetasi atau tumbuhan, dan aktivitas manusia. Sifat tanah dibagi lagi jadi 4, ada tekstur, struktur, infiltrasi, dan bahan organik. Infiltrasi itu tuh pengumpulan air ya, adik-adik diingat biologinya. Terus upaya menguranginya dibagi jadi 3, ada vegetatif atau agronomi, secara mekanik, dan secara kimia. Secara vegetatif atau dengan tumbuhan, vegetatif itu pokoknya dengan tumbuhan. Itu tuh ada beberapa contoh seperti strip cropping, itu tuh tanamannya selang-seling. Terus reboisasi, ya pasti tahu, contour farming itu tuh nanam tumbuhan ngikutin garis kontur. Jadi misal nih gunung kayak gini, garis konturnya tuh kayak gini. Nah, jadi dia nanamnya ngikut sini. Gunanya buat apa? Jadi kalau misal ada air dari atas, dia bakal ketahan tanamannya duluan gitu. Jadi nggak langsung terkikis. Terus buffering itu tuh pakai tanaman yang keras. Jadi kayak misal pohon atau apa gitu sehingga airnya tuh ketahan. Terus mulching itu tuh membiarkan sisa tanaman, ya gitu ininya. Terus crop rotation itu tuh ganti-ganti tanaman agar unsur haranya tidak habis. Terus secara mekanik itu ada terracering. Terracering tuh bikin teras. Terus contour plowing itu tuh membajak sesuai garis kontur, ya garis kontur yang gini-gini tadi ya. Secara kimia itu tuh pakai bahan kimia untuk meningkatkan kesuburan tanah. Intinya begitu. Terima kasih.